Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu selalu ada pertanyaan dari pasien-pasien yang selama ini punya masalah dengan lambungnya, ya, dengan GERD-nya, bertanya kira-kira bisa nggak dia berpuasa Ramadan? Saya mesti sampaikan, puasa Ramadan adalah memberi kesempatan Anda agar GERD-nya baik dan juga lambungnya baik. Saya bicara ini karena memang sudah punya penelitian mengenai hal tersebut. Ya, pasien-pasien GERD yang mengalami puasa Ramadan itu membaik GERD-nya. Bahkan saya juga pernah melakukan penelitian, pasien-pasien yang berpuasa Ramadan dengan benar itu kadar lemak dalam darahnya juga berkurang. Gimana sih ceritanya kok bisa begitu? Karena sejatinya orang-orang yang mengalami GERD, orang-orang yang mengalami sakit mah ini karena pola atau gaya hidup yang salah. Hal yang lain umumnya kalau kita berpuasa ini lebih banyak kita kan juga dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah, dan ini memang kita lakui karena orang mengejar pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan tersebut. Jadi apa yang terjadi? Mereka akan lebih tenang, mereka akan lebih mengendalikan diri, dan ujung-ujungnya memang tadi asam lambungnya membaik, sakit mahnya membaik gitu. Cuman masalahnya gini, kalau memang saat ini mahnya sedang akut gitu ya, lagi mual, muntah, atau lagi GERD-nya kambuh, panas dada, mulut pahit, sebaiknya segera berobat ke dokter. Nanti dokter akan mengobati pasien ini ya, nanti juga kita akan bisa berikan obat-obat pencegahan selama puasa Ramadan. Karena biasanya memang untuk orang-orang yang punya sakit mah atau punya sakit GERD pada seminggu sampai 7-10 hari itu masa-masa yang berat. Tapi sekali lagi kalau kita dampingi dengan obat-obatan, mudah-mudahan bisa puasa dengan lancar. Bagaimana kondisi makan sahur dan pada saat buka? Prinsipnya kan kalau kita sahur itu kita kan bangun di tengah malam gitu ya, sehingga juga harus memperhatikan makan konsumsi yang mudah dicerna ya. Tentu jangan gulai-gulai, lebih baik misalnya oke lah kalau menggunakan nasi, kalau mau menggunakan kentang, kemudian lauknya bisa telur atau ikan yang digoreng atau yang memang dipepes misalnya dengan, jadi hal-hal yang bukan dalam digulai misalnya dengan lemak-lemak tinggi. Begitupun menghindari daging merah pada saat sahur ya. Minum juga mesti cukup tentunya ya. Dan satu lagi kita juga nggak boleh memaksakan makan yang berlebih-lebihan pada saat sahur tadi. Karena apa? Karena kan biasanya ada yang mau habis sholat subuh, ada yang memang langsung bekerja, ada yang misalnya mau rebah-rebahan dulu gitu ya, dan ini juga tentu berpotensi kalau dia langsung tidur atau kebablasan ketiduran, ini kan juga bisa terjadi reflux misalnya. Kemudian pada saat berbuka, sekali lagi kita tadi ini sudah puasa 14 jam, kita tidak boleh langsung makan berat. Ya misalnya tadi sesuai anjuran Nabi dulu, misalnya dengan minum dan kurma 3 buah, itu anjuran yang baik. Setelah itu sholat baru dengan makan besarnya. Dan juga tetap puasa ini adalah kita diberi kesempatan untuk mengurangi makan kita. Oleh karena itu konsumsi makan bukanya itu pun juga nggak boleh berlebih-lebihan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kami tunggu kehadiran Anda untuk konsultasi untuk masalah ini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Terima kasih.